Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mahfud Asyari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ana Azifatul Muna dengan NIM 241080404122. Saya merupakan mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kali ini, pembahasan yang akan saya ambil merupakan konsep integral. Dalam kalkulus dikenal dua macam pengertian integral, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Yang pertama merupakan integral tak tentu, merupakan kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatifnya diketahui. Sedangkan integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Yang pertama merupakan integral tak tentu. Proses mengintegralkan disebut integrasi. Bentuk umum integral dari fx adalah fx derivatif x integral sama dengan fx plus k, di mana fx derivatif x adalah derivatif dari fx sendirian disebut integran, dx sendirian disebut diferensial, fx adalah integral partikular, k merupakan konstanta, fx plus k merupakan fungsi asli. Yang kedua adalah integral tertentu. Digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu horizontal min x dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan a dan x sama dengan b. Notasi integral batas atas b dan batas bawah a, fx derivatif x dibaca integral fx untuk rentang wilayah x dari a ke b. Karena a kurang dari b, maka a dinamakan batas bawah integral dan b disebut batas atas integrasi. Nah, kita masuk pada penerapan ekonominya. Penerapan ekonomi pada integral itu dibagi menjadi fungsi biaya, fungsi penerimaan, surplus konsumen, dan surplus produsen. Baik, pada fungsi biaya total dilambangkan dengan C sama dengan FQ, biaya marginal dilambangkan dengan MC sama dengan turunan pertama dari C, dan biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal, yaitu C atau biaya total sama dengan integral biaya marginal, derivatif Q sama dengan integral turunan pertama dari FQ, derivatif Q. Pada fungsi penerimaan total dilambangkan pada R sama dengan FQ, penerimaan marginal MR sama dengan turunan dari R, turunan pertama dari R. Penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal, yaitu R atau penerimaan total sama dengan integral MR, derivatif Q sama dengan integral turunan pertama dari F, Q, derivatif Q. Yang ketiga adalah surplus konsumen. Besarnya surplus konsumen adalah konsumen surplus sama dengan integral batas atas QE, batas bawahnya 0, FQ DQ kurangi QE dikali PE. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan F dalam kurung P, P hat adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian, konsumen surplus sama dengan integral batas atas QE, batas bawah 0, F dalam kurung Q, derivatif Q dikurangi QE dikali PE sama dengan integral batas atas P hat, dan batas bawah PE, F dalam kurung P dikali DP. Nah, surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Contoh, kita ingin membeli suatu barang. Nah, harga pasar tersebut 5 juta. Sedangkan saat kita survei ternyata harga barangnya hanya 4 juta saja. Maka kita akan untung 1 juta. Seperti itu. Dan titik E dalam kurung QE, PE merupakan keseimbangan pasar, dan di atasnya merupakan surplus konsumen. Kita masuk pada surplus produsen.
mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Contoh, suatu penjual tersebut mengkisarkan harga produksi barang sebesar 10.000, namun harga pasar yang di luar sana itu 15.000, maka keuntungan yang didapat suatu produsen tersebut adalah 5.000. Dalam kurva tersebut ditunjukkan bahwa titik E dalam kurung QE, PE merupakan keseimbangan harga pasar dan PE merupakan surplus produsen. Seperti itu. Pada penawaran diketahui Q sama dengan min 30 ditambah 5P, P sama dengan 6 ditambah 0,2 Q. Pada permintaan diketahui Q sama dengan 60 kurangi 4P, P sama dengan 15 dikurangi 0,25 Q. Pada penawaran diketahui Q sama dengan min 30 ditambah 5P, P sama dengan 6 ditambah 0,2 Q. Pada permintaan diketahui Q sama dengan 60 kurangi 4P, P sama dengan 15 dikurangi 0,25 Q. Maka keseimbangan pasarnya yaitu QS sama dengan QD. Min 30 ditambah 5P sama dengan 60 dikurangi 4P. 9P dipindah ruas. 5P ditambah 4P sama dengan 90. Hasil dari 60 ditambah 30. P sama dengan 10. Q sama dengan 60 dikurangi 4P sama dengan 60 dikurangi 4 dikali 10 sama dengan 20 QE. Surplus konsumen CS atau konsumen surplus sama dengan integral bawah batas atas QE batas bawah 0 F Q DQ kurangi QE dikali P. Cukup sekian dan terima kasih.